Selamat pagi semua. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran kita pagi hari ini. Miss Cindy berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Tentu kita tidak lupa untuk selalu berdoa. Kembali lagi dalam pelajaran agama di kelas 6 hari ini. Pelajaran pertama adalah bab 1, ibadah dalam Perjanjian Lama. Ibadah dalam Perjanjian Lama ada dua hal yang kita akan pelajari. Pertama, persembahan korban sebagai ibadah. Kedua, unsur ibadah bangsa Israel. Kita belajar yang pertama, persembahan korban sebagai ibadah. Pada Perjanjian Lama, orang menyatakan kecintaan dan penghormatan kepada Allah melalui persembahan korban. Ciri utama dalam Perjanjian Lama, persembahan korban syukur kepada Tuhan yang diberikan di bait Allah. Yang pertama contohnya Kain dan Habel. Yang kedua, Abraham mempersembahkan Ishak. Ketiga, Yakub memberi persembahan kepada Tuhan. Bentuk ibadah yang dilakukan dalam Perjanjian Lama contohnya persembahan korban pertama sampai ibadah zaman para bapak leluhur bangsa Israel. Ibadah adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Ibadah dapat bersifat individu, korban persembahan, dan doa. Bentuk persembahan contohnya adalah persembahan Kain dan Habel. Perhatikan semua. Apa yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel adalah Kain mempersembahkan hasil tanamannya. Habel mempersembahkan domba yang paling baik. Kain dan Habel melakukan ini semata-mata untuk kemuliaan Allah dan mengucap syukur atas kebaikan Allah saja. Kalian juga bisa lakukan sebagai ucapan syukur. Bentuk ibadah yang dilakukan oleh Abraham adalah ketika merelakan Ishak untuk menjadi korban persembahan sebagai tanda ketaatan Abraham kepada Tuhan. Kita lihat selanjutnya adalah cerita tentang kerelaan Abraham ini mengorbankan anaknya. Suatu pernyataan juga kesetiaannya kepada Allah. Jadi bukan hanya ketaatan tapi juga kesetiaan. Bahkan Abraham menyatakan kasihnya. Saat umur 25 tahun, Ishak menuruti keinginan ayahnya untuk beribadah kepada Allah. Ishak disebut sebagai anak perjanjian. Yang ketiga, kita lihat Yakub mempersembahkan korban sembelihan di atas gunung. Korban yang dibawa Yakub di hadapan Allah berupa seekor lembu, kambing jantan betina yang sangat baik dan tidak bercacat celah. Sebelum Yakub menyembelih binatang korban, yang dilakukan Yakub adalah meletakkan tangannya di atas kepala binatang yang akan
dikorbankan kepada Allah. Sebagai lambang keselamatan yang Allah anugerahkan baginya sehingga tidak binasa dalam dosa. Poin yang kedua, kita belajar tentang unsur-unsur di dalam ibadah. Kalian harus pahami, kalian harus mengerti apa saja yang kita lakukan di dalam ibadah, supaya kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Pertama adalah musik. Nah, musik dipakai dalam ibadah. Musik apa saja yang dipakai pada zaman perjanjian lama? Kita perhatikan sama-sama ya. Dalam Kejadian 4 ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi Yabal inilah yang pertama kali memainkan musik yang ditulis di dalam Alkitab. Selanjutnya kita melihat dalam ibadah bangsa Israel selalu menggunakan alat musik. Berikut jenis alat musik yang digunakan dalam ibadah perjanjian lama. Anak-anak perhatikan, anak-anak lihat semua juga di buku cetak, biar kalian bisa pahami dan bisa membedakan alat-alat musik dengan cara dipakai. Alat musik petik atau bertali. Contoh-contohnya adalah, pertama adalah kecapi. Ini yang kedua adalah gambus, bisa disebut rebab atau serdam juga. Dengan cara menggunakannya adalah dipetik. Selanjutnya, kita bisa melihat alat musik yang dipakai dengan cara ditiup. Kalian bisa perhatikan gambar-gambarnya dalam video ini. Yang pertama adalah sangkakala. Ini biasa dipakai untuk memuji Tuhan bisa, bahkan juga untuk memanggil seluruh jemaat umat Tuhan untuk beribadah. Berperang juga. Ada shofar, ya. Kita juga bisa lihat ada kasos tersera, ada kelentung, ada juga seruling. Kita bisa bedakan bentuk-bentuknya ya. Nah, ini yang seruling. Kalian bisa perhatikan, kalian bisa lihat bentuk yang berbeda, tetapi sama-sama ditiup. Selanjutnya, alat musik yang dipakai dengan cara dipukul. Contoh-contohnya, kalian bisa lihat juga. Yang pertama adalah giring-giring, rebana, ceracap, kerincingan. Nah, ini adalah alat-alat musik yang dipakai dalam perjanjian lama. Unsur yang kedua adalah doa. Kita perhatikan bersama bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi dalam ibadah betapa penting doa itu kita naikkan kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, bahkan dengan hati yang sangat-sangat tertuju kepada Tuhan. Doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi, ketika kalian berbicara dengan Tuhan, kalian mengutarakan semua perasaan kalian, senang kalian, sedih kalian, kalian komunikasikan kepada Tuhan dengan cara berdoa.
Dan kita harus percaya doa kalian didengar, dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Doa juga merupakan unsur yang sangat-sangat penting di dalam ibadah. Yang ketiga adalah unsur dalam ibadah yang tidak kalah penting, bahkan boleh dikatakan ini sangat penting, adalah pembacaan firman Tuhan. Nah, di dalam ibadah harus ada pembacaan firman Tuhan yang dilakukan oleh para pendeta. Dalam ibadah perjanjian lama di sinagog ada pembacaan Torah atau Taurat. Dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan yang paling terakhir adalah kitab Ulangan. Nah, ini yang dipakai oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Puji Tuhan, setelah Miss Cindy memberikan penjelasan, Miss Cindy berharap kalian memiliki sikap yang lebih baik lagi ketika kalian beribadah. Baik ibadah di rumah atau ibadah di gereja. Semangat semua jadi anak yang baik. Sekarang Miss Cindy akan memberikan tugas kepada kalian yang kalian kerjakan dalam bentuk video. Video yang kalian buat, kalian bisa share ke Miss Cindy untuk Miss Cindy bisa nilai. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap jadi anak yang baik buat orang tua kalian dan terlebih buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang kalian semua.